Banyak yang menginginkan bahwa Inggris bisa menjaga Argentina ini untuk back to back. Yes. Tapi akhirnya kalah secara dramatis. Unggul duluan, ada comeback yang epic dari Argentina dengan 2 gol yang luar biasa ya, dari Enzo, kemudian dari Lautaro Martinez. Ya. Gimana dengan Inggris? Apakah bisa memiliki kekuatan yang sama ketika Prancis bisakah dengan mudah menembus Inggris? Iya, tergantung dari Thomas Tuchel kan harus kemana pemain-pemain yang harus ditampilkan. Apakah sama seperti ketika lawan Argentina atau tidak? Atau ada perubahan yang dia akan lakukan? Kalau Thomas Tuchel ingin mengamankan posisi ketiga, tentunya dia harus lebih berani memainkan pemain yang sama, artinya starting 11 terbaik lah yang bisa. Pesta bola dunia kali ini kan Prancis tuh seperti dibangga-banggakan banyak pihak. Ya. Kemudian ternyata gagal melenggang ke final pada akhirnya. Ya. Kemudian dengan Inggris ini, apakah pertandingan ini akan seperti mewah selayaknya Prancis dibanggakan oleh beberapa pihak? Iya, saya pikir ini kan bagi mereka the last dance lah buat mereka, terutama buat sang pelatih, karena Deschamps itu akan mundur, sudah pasti akan digantikan oleh Zidane habis kejuaraan dunia ini, sehingga mereka harus habis-habisan, harus mati-matian untuk memberikan kado istimewa buat sang pelatih yang sudah begitu lama, sejak 2012 menangani Prancis, melewati 4 edisi Piala Dunia kan Deschamps. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di podcast Arah Juara. Saat ini perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Mempertemukan dua raksasa besar Eropa, Prancis dan juga Inggris. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi mereka merebut posisi ketiga. Tentu kita akan bahas prediksinya, kan seperti apa pertandingannya dan kira-kira siapa yang akan menjadi atau memiliki tahta ketiga di Piala Dunia 2026. Saya tidak sendiri, saya bersama Roni Pangemanan atau dikenal dengan Bung Ropan. Halo Ya. Bung Ropan. Ya. Selamat Apa kabar ya? datang. Baik. Ya. Gimana melihat pesta Piala Dunia saat ini, Bung Ropan melihat seperti apa kita sudah mau memasuki perebutan tahta ketiga nih Bung Ropan? Iya, secara keseluruhan saya lihat dulu ya, kesimpulan saya memang ini Piala Dunia yang tidak ada juara dunia baru. Semua tradisi tetap dipegang oleh tim-tim yang pernah menjadi juara. Dan itu sudah terlihat. Tadinya di awal-awal kan banyak yang menyangka bahwa mungkin saja ada tim di luar 8 juara yang selama ini dari tahun 30 sampai 2022 di Qatar itu terus bisa merajai, kecuali Italia yang memang tidak lolos. Tapi kemudian tidak ada. Maroko gagal dari Prancis dan Norway gagal dari Inggris, sehingga tidak ada yang bisa. Belgia gagal dari Spanyol, Swiss juga kalah dari Argentina. Kan di 8 besar itu kan ada 4 yang juara dunia pernah dan 4 yang sedang merintis ke sana. Tapi akhirnya yang kita lihat di semifinal adalah 4 tim yang pernah menjadi juara dunia. Yang pernah Pernah menjadi juara dunia kan. Argentina udah 3 kali, ya, Spanyol sekali, tentunya Inggris ada sekali, ya Prancis ada 2 kali. Jadi mereka itu yang tetap berkuasa. Jadi tidak ada tim lain atau sulit untuk bisa merombak sebuah tradisi kuat yang dipegang oleh tim-tim ini. Maka yang di final juga kan mempertemukan antara Spanyol dan Argentina. Banyak yang menyangka bahwa ketika Prancis itu tampil luar biasa dari fase grup sampai kemudian mereka di 8 besar, ya mereka 6 pertandingan tidak terkalahkan. Satu-satunya tim yang sampai di semifinal pun yang tidak pernah melewati perpanjangan waktu 120 menit. Argentina pernah, ya melawan Cape Verde pun mereka dipaksa untuk 120 menit. Melawan Swiss pun 120 menit. Inggris melawan Norwegia 120 menit. Spanyol melawan Belgia 120 menit. Kecuali Prancis yang luar biasa, yang bisa mengalahkan Maroko itu, dan akhirnya mereka di luar dugaan harus tidak berkutik melawan Spanyol di semifinal. Sehingga mereka harus ikut untuk dalam perebutan tempat ketiga. Saya pikir pertandingan yang tidak sebaik seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya yang dilakoni oleh Prancis. Mereka anti klimaks melawan Spanyol. Spanyol lewat Le Fuentes tahu bagaimana cara untuk bisa meredam mereka, karena kekuatan Prancis itu ada di Olise, ada di Dembele dan juga Barcola. Ya, bukan sama Mbappe. Mbappe pencetak gol terbanyak ya. 8, tapi kan bola-bolanya lebih banyak dari second line. Dan itu terlihat dengan Olise yang membuat 5 assist. Dembele juga ikut bisa membantu, ada 5 gol di sana. Sehingga yang dilakukan oleh Spanyol adalah bagaimana memutus ini untuk mereka tidak berkembang. Bola harus mengalir dengan cepat. Itu yang membuat mereka kehilangan arah, Prancis. Spanyol perpindahan bola itu bagus, dengan kontrol permainan ada di Rodri. Itu yang tidak dimiliki di Prancis. Prancis tidak punya orang yang bisa mengontrol seperti Rodri.
Adrian Rabiot atau Aurelian Tchouameni tidak bermain seperti itu. Mereka seperti box to box aja bermain. Sehingga ketika Adrian Rabiot tidak berkembang, dia ditarik keluar. Termasuk dengan Olise juga ditarik keluar kan, yang tidak bisa membuat permainan itu menjadi pembeda untuk menghidupkan alur serangan dari Prancis. Karena yang dilakukan oleh pemain-pemain, oleh Fabian Ruiz, Dani De Olmo, ya Rodri, itu adalah perpindahan bola yang cepat, tidak memberikan ruang, space kepada pemain-pemain Prancis untuk bisa berkembang. Nah itu yang menjadi mereka itu seakan-akan dalam tanda kutip tidak berdaya sama sekali. Ya sehingga emosi dari Mbappe kelihatan sekali waktu itu sampai dia ingin menabrak ya kiper dari Unai Simon dan dapat kartu merah itu karena sifat frustrasi. Karena dia tidak jalan sama sekali. Jadi taktik yang dikembangkan oleh La Fuente Spanyol itu bagus. Mungkin saja dia akan bawa ke final, tapi yang kita bahas nanti itu soal final. Kita kan sekarang lagi menuju ke urutan 3. Urutan 3. Jadi Prancis gagal, tapi kemudian Inggris juga gagal. Banyak yang menginginkan bahwa Inggris bisa menjaga Argentina ini untuk back to back. Yes. Tapi akhirnya kalah secara dramatis. Unggul duluan, ada comeback yang epic dari Argentina dengan 2 gol yang luar biasa ya dari Enzo, kemudian dari Lautaro Martinez. Ya. Oke, Bung Ropan, tadi kalau misalnya melihat kekuatan dari Prancis begitu, pertahanannya ya di lini tengahnya cukup bagus, gimana dengan Inggris? Apakah bisa memiliki kekuatan yang sama ketika Prancis bisakah dengan mudah menembus Inggris? Iya, tergantung dari Thomas Tuchel kan harus kemana pemain-pemain yang harus ditampilkan, apakah sama seperti ketika lawan Argentina atau tidak, atau ada perubahan yang dia akan lakukan. Kalau Thomas Tuchel ingin mengamankan posisi ketiga, tentunya dia harus lebih berani memainkan pemain yang sama, artinya starting 11 terbaik lah, yang bisa tidak banyak mengubah-ubah pemain yang ada di dalam ya. Saya sudah bilang tadi kalau dia bisa memainkan misalnya pemain-pemain ada 3-4 pemain yang masih kurang jam bermain nantinya itu akan mungkin beresiko buat Inggris. Saya pikir tetap aja bertahan dengan misalnya kalau Declan Rice fit bugar mungkin masih Declan Rice yang bermain sana. Di tengah ya kita bicara Elliot Anderson. Di posisi tengah lagi tambah mungkin ada pemain seperti Bukayo Saka. Kemarin tidak dimainkan lawan Inggris. Sayang memang Bukayo Saka tidak dimainkan. Kesempatan Bukayo Saka untuk bisa dimainkan. Kemudian ada di kiri Anthony Gordon. Jangan cepat-cepat tarik juga karena kemarin dia bisa membuat gol lawan Argentina dan itu yang membuat Inggris agak pincang ketika Anthony Gordon ditarik keluar kan. Nah sekarang Anthony Gordon main lagi. Kemudian di belakang itu tetap ada Jude Bellingham untuk bisa mendukung bagi Harry Kane yang ada di depan. Jadi dengan 2-3-1 yang ada di depan, kecuali ada 4 pemain Inggris yang ada di belakang ya. Pemain belakang mereka kan kalau sudah pasti Pickford menjaga gawang, kalau bisa dilihat. Kemudian di kanan si Kwanza sudah bisa bermain karena dia dua pertandingan tidak bermain. Nah, Jarle Kwanza bisa dimainkan. Kemudian di tengah itu Enzri Konsa bersama dengan Mark Guehi, bek tengah. Di kiri mungkin saja Jet Spence akan bermain lagi, mungkin saja bisa ditaruh di sana. Atau Nico Orielli akan bisa bermain. Jadi 4 yang ada flat di belakang Inggris. Nah, tadi saya bilang tadi itu 2-3-1 yang tadi itu. Yang Declan Rice, Elliot Anderson, kemudian ada Bukayo Saka, Jude Bellingham, dan Anthony Gordon untuk bisa mendukung Harry Kane. Artinya starting 11 ini starting 11 terbaik yang dimiliki oleh Inggris. Ya, tapi kembali lagi saya bilang semua adalah tergantung dari seorang Thomas Tuchel. Ya, apakah dia tetap akan memainkan misalnya Kobbie Mainoo yang belum pernah dimainkan menggantikan posisi dari Declan Rice itu terserah bagi Thomas Tuchel. Tapi yang pasti kalau mereka ingin menang melawan Prancis, mereka bermain dengan starting 11 terbaik seperti yang saya bilang tadi. Itu adalah komposisi yang mumpun untuk bisa mengatasi Prancis, bisa melawan Prancis. Kalau coba-coba dengan pemain lain saya agak mengkhawatirkan gitu. Ini mengkhawatirkan ya. Nah, kalau kita melihat Harry Kane tampil kurang maksimal di semifinal kemarin. Kalau menurut Bung Ropan ketika nanti di dia kurang maksimal karena Argentina sangat kuat di tengah. Enzo, McAllister, ya, kemudian Simeone, Paredes, itu yang memutuskan Inggris. Sama seperti Spanyol memutuskan lini kedua dari Prancis. Karena demikian juga dilakukan Inggris tadi seperti itu ya. Itu dia juga yang dilakukan oleh Argentina untuk bisa memutus di tengah itu sehingga bola tidak banyak ke Harry Kane. Sehingga Harry Kane terlihat tidak bisa leluasa ya, seakan-akan terisolir bermain. Itu yang membuat Argentina kuat dan akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan. Tapi memang kalau bicara dengan Argentina dan Inggris itu sangat disayangkan. Karena mereka kan sempat 1-0 dulu. Masa 8 menit, katakan 7 menit mereka tidak bisa tahan. Sebelum ada comeback yang epic dari Argentina. Mestinya mereka bisa melakukan itu. Cuma pergantian pemain yang dilakukan oleh Tuchel agak sedikit
kurang begitu oke. Kemudian cara pemilihan Inggris untuk bermain lebih bertahan, itu yang salah saya pikir bagi Inggris ya. Mereka begitu unggul di menit 55 katakan itu, jangan cepat-cepat untuk bertahan, untuk memilih untuk bertahan. Bermain normal saja, kalau mereka bermain normal akan jauh lebih bagus. Kenapa menurut Bung Ropan Inggris pada saat itu menempatkan pemain dan skema seperti itu? Apakah ada rasa mungkin Argentina gampang dilumpuhkan? Bukan, mereka pikir mereka mampu untuk mengamankan 1-0. Mereka lupa bahwa ketika lawan Mesir ketinggalan dengan 2-0 pun Inggris mampu Argentina mampu membalikan keadaan di 11 menit terakhir kan untuk membalikan 3-2. Kalau cuma 1-0 masih riskan. Kecuali Inggris dalam durasi di babak kedua bisa menambah 1 gol lagi. Itu agak lebih aman buat mereka. Tapi hanya dengan 1-0 kemudian mengubah cara bermain mereka dengan lebih banyak bertahan. Banyak pemain-pemain juga yang masuk, Dan Burn, Enrique Konsa masuk, Oriali masuk untuk lebih bertahan. Itu pemilihan yang salah. Kecuali memang ini tinggal 5 menit terakhir mereka memilih itu oke. Tapi kalau bertahan masih jauh, masih mungkin ada 30-35 menit ke depan, itu berbahaya buat Inggris. Itu kan kejadian. Mereka akhirnya dilumpuhkan di 7 menit terakhir. Memang itu menyakitkan. Bahwa Argentina itu punya apa ya? Punya DNA, punya mental yang kuat. Dan itu kan sudah terlihat Argentina bermain. Selalu mendapatkan kesulitan-kesulitan tapi mereka bisa membalikan keadaan. Termasuk lawan Swiss. Mereka bisa membalikan keadaan ketika bermain 1-1 dan ada perpanjangan. Nah, Inggris akan lupa itu. Mereka terlalu asik untuk bisa mengatakan bahwa mereka bisa mengamankan ini. Padahal nggak boleh dengan cara seperti itu. Kalau Inggris bermain normal saja seperti di babak pertama, saya yakin mereka bisa memenangkan pertandingan. Bicara memenangkan pertandingan, Anthony Gordon kemarin mencetak gol di Inggris. Apakah dengan percetakan gol yang cepat akan juga terjadi ketika melawan Prancis? Yes. Kalau mereka bisa melakukan itu, peluang menang akan terbuka. Artinya kalau Inggris bisa melakukan seperti hal yang sama, cuma jangan mengulangi lagi apa yang mereka lakukan terhadap Argentina. Jangan buru-buru bertahan gitu ya. Ketika unggul kemudian memilih bermain yang lagi bagus-bagusnya ini ya. Kemudian mengubah itu dengan bertahan. Itu sesuatu hal yang salah, yang keliru buat Inggris. Padahal Inggris itu, Argentina itu takut sebenarnya melawan Inggris. Tapi ketika Inggris mengubah itu memberikan ruang buat Messi, buat Paredes, buat Enzo, buat McAllister untuk bisa berkembang kan bermain. Kalau tim yang menguasai permainan hanya menunggu soal waktu untuk bisa mencetak gol. Diberikan ruang. Nah, ketika melawan Prancis nanti di perebutan 3-4 nggak boleh bermain seperti itu. Artinya bermain normal aja bagi Inggris. Apalagi kalau dia bisa membuat gol lebih dulu kan. Entah Anthony Gordon, entah Harry Kane, entah Bellingham bisa membuat gol, atau Bukayo Saka katakan bisa membuat gol, akan lebih bagus buat mereka untuk bermain dengan normal. Jangan mengubah gaya bermain begitu. Kalau kita bicara, mungkin saya ingin sebagai konfirmasi nih, duel Jude Bellingham versus Olise, siapa yang akan memenangkan pertarungan lini tengah ketika berhadapan dengan Prancis? Agak berbeda ya, Olise itu bermain lebih keluar di flank, sementara bagi Bellingham itu bermain sebagai orang nomor 10 di belakang Harry Kane. Nomor 10? Ya, nah, bukan, Olise bisa saja bermain situ. Kalau Olise bermain lebih ke dalam itu yang salah bagi Deschamps ketika melawan Spanyol. Olise itu bermain lebih ke dalam, padahal posisi Olise sebenarnya adalah di luar, bermain lebih keluar. Karena dia kan cut inside, bermain dengan kekuatan kaki kiri. Kalau dia bermain di posisi Bellingham itu akan sulit bagi dia. Perubahan itu yang membuat kekeliruan bagi Prancis. Tapi sekarang kalau dia dibalikan lagi ke posisi awal, itu akan jauh lebih bagus ya untuk bisa bermain. Nah, makanya dengan Bellingham akan berbeda. Tapi kalau di compare, saya pikir untuk urusan mencetak gol kan ada di Bellingham, 6 gol. Kalau Olise ini dalam urusan asis, mengumpan 5 asis yang dia sudah lakukan sejauh ini. Jadi dia memang khusus untuk memberikan asis, membuka ruang terhadap Mbappe, terhadap Dembele. Nah, kalau Jude Bellingham menjadi solusi dari second line ketika Harry Kane tidak bisa berbuat banyak, maka solusinya itu ada di Jude Bellingham. Dia akan masuk dari coming from behind untuk bisa mencetak gol. Jadi memang itu dua perbedaan yang ada di antara Olise dan dengan Jude Bellingham. Nah, kalau kita berbicara nanti pertandingan antara dua negara ini, kalau kita, siapa yang mungkin akan menentukan bahwa laga ini akan berjalan seru? Apakah ada Kylian Mbappe dengan kecepatan eksplosifnya atau Harry Kane dengan naluri mencetak golnya? Membuat pertandingan ini seru ya kalau memang harus bermain dengan cara terbuka. Tapi memang kelihatan dua-dua ini kan bukan secara pragmatis bermain. Inggris mungkin akan bermain terbuka karena untuk bisa merebut, ada gengsi di sana. Walaupun ini hanya perebutan tempat ketiga, tapi tetap mereka harus bisa melakukan itu. Demikian juga dengan Prancis. Pasti dua-duanya akan bermain dengan terbuka. Jadi pertandingan ini akan lebih menarik kalau dua-dua bermain secara terbuka dan bisa membuat gol sebanyak mungkin. Jadi tidak terpaku satu gol sudah aman. Jadi mungkin akan lebih banyak gol yang akan terjadi karena ini bukan lagi perebutan tempat pertama kedua yang lebih hati-hati, lebih bergengsi, tapi
saya pikir bagaimana kedua tim ini untuk bisa memaksimalkan setiap peluang yang ada. Kalau bicara di depan, ini akan menjadi duel pembuktian apakah Harry Kane bisa menambah gol lagi atau Mbappe. Karena Mbappe bagaimanapun masih punya peluang untuk menjadi top skor. Artinya kalau dia bisa membuat gol ke gawang Inggris dengan 9 gol, sekarang kan dia sama dengan Messi, 8-8. Messi punya kesempatan juga karena masih ada di final, ya, melawan Spanyol. Tapi Mbappe ini menjadi tantangan buat dia untuk bisa membuat gol. Paling tidak 1 atau 2 gol akan membuat dia ada di atas sambil menunggu Messi apakah masih bisa membuat gol. Karena Messi kemarin kan tidak membuat gol. Jadi seperti ada kesamaan ketika Mbappe tidak membuat gol lawan Spanyol, Messi juga tidak membuat gol lawan Inggris. Sehingga tertahan di 8-8. Nah, akan menjadi penentuan bagi Mbappe melawan Inggris. Akan menjadi penentuan bagi Messi melawan Spanyol. Apakah akan bertambah seperti ini? Karena pada 4 tahun lalu kan Mbappe membuat 8 gol di Qatar. Jadi artinya ini sudah 8 gol, sudah menyamakan apa yang dilakukan di Qatar. Tinggal bagaimana dia meningkatkan lagi untuk bisa membuat 9 atau 10 gol. Apakah mampu? Nah, itu kita akan lihat nantinya dalam pertandingan melawan Inggris. Oke. Kalau kita ngelihat di pesta bola dunia kali ini kan Prancis tuh seperti dibangga-banggakan banyak pihak. Ya. Kemudian ternyata gagal melenggang ke final pada akhirnya. Ya. Kemudian dengan Inggris ini apakah pertandingan ini akan seperti mewah selayaknya Prancis dibanggakan oleh beberapa pihak? Iya, saya pikir ini kan bagi mereka the last dance lah buat mereka, terutama buat sang pelatih, karena Deschamps itu akan mundur, sudah pasti akan digantikan oleh Zidane habis kejuaraan dunia ini, sehingga mereka harus habis-habisan, harus mati-matian untuk memberikan kado istimewa buat sang pelatih yang sudah begitu lama, sejak 2012 menangani Prancis, melewati 4 edisi Piala Dunia kan Deschamps, 2014, 2018, 22 dan sekarang. Jadi ini pelatih panjang yang dalam sejarah Prancis, makanya mereka harus bisa tampil sebaik mungkin dengan permainan yang menarik, membuat gol sebanyak mungkin, karena itu akan menjadi sesuatu ya istimewa lah bagi seorang di Deschamps ketika dia akan meletakkan jabatan dan memberikan tongkat itu kepada Zidane. Jadi ya kita akan lihat nantinya apa yang akan dilakukan oleh Deschamps, apakah akan mengubah tim ini dengan banyak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang tidak punya jam bermain. Misalnya kemarin kan mereka tidak punya Saliba cedera, digantikan oleh Maxime Lacroix. Nah, Maxime mungkin bisa bermain, Maxime akan berhadapan misalnya ditampilkan Ibrahima Konate, pemain Liverpool ini untuk bermain di belakang, berarti Dayot Upamecano cadangan. Bisa saja, tapi ini juga pun ada resiko. Kalau mereka ingin menangkan harus tampil dengan materi yang terbaik. Kalau menggantikan misalnya di belakang juga akan bermasalah. Dengan Saliba keluar aja melawan Spanyol udah bermasalah mereka. Apalagi melawan Inggris kan kalau Saliba tidak bisa bermain, ini akan menjadi kekhawatiran bagi Prancis. Tapi saya tetap yakin dengan kemewahan pemain-pemain Prancis, mereka punya kedalaman skuad yang oke. Punya peluang itu ya. Mereka bisa mengatasi Inggris, menurut saya ya. Kalau kita tadi bicara kemewahan dari masing-masing tim ini, kira-kira kalau bicara satu hal kelemahan masing-masingnya yang harus perlu diperhatikan masing-masing lawan apa? Iya, saya pikir dua-duanya ada di belakang. Ya, kalau bicara dengan Inggris harus hati-hati di belakang. Pertahanan mereka terutama di sisi flank ya, entah Jared Kwanza dimainkan ataupun dengan Jet Spence, itu kan menjadi masalah buat mereka ya. Kemarin bagaimana kita bisa melihat dengan Messi bisa memberikan umpan dari sisi itu, dan ini harus dievaluasi oleh Thomas Tuchel sebagai pelatih, karena dua sisi itu yang menjadi masalah kendala buat Inggris. Demikian juga dengan Prancis. Prancis itu akan bermasalah ketika Saliba tidak ada, maka sektor tengah itu yang akan berbahaya buat mereka. Ya, di samping mungkin di posisinya Koundé ya di kanan. Koundé juga bisa menjadi alasan untuk dieksploitasi oleh pemain Inggris yang bisa masuk dari situ. Nah, apalagi kalau di sana misalnya ada Olise yang bermain dari posisi itu. Bukan Olise Bukayo Saka. Ya, kembali dimainkan ya. Akan dimainkan atau dengan Anthony Gordon yang bisa dimainkan. Ini akan menjadi masalah di sisi kanan Prancis. Dan juga di sisi tengah karena kan tidak ada Saliba. Itu sangat mengganggu saya pikir. Bukan berarti Maxime Lacroix ini jelek, tapi dia kan masih baru pertama. Tapi tidak sebagus Saliba yang menjadi pemain inti yang tidak tergantikan. Nah, tinggal tergantung Deschamps saja untuk bisa melihat apakah Maxime ini ditampilkan atau dengan Konate bersama dengan Dayot Upamecano yang akan main di posisi bek tengah gitu. Kalau berbicara prediksi seperti apa bentuknya permainan nanti ini, apakah bisa kita kategorikan mewah, ketat, atau saling beradu gol? Kalau bilang ini pertandingan yang ketat sih. Ketat akan terjadi dan gol-golnya mungkin tidak akan lebih dari 4 gol lah. Tidak akan lebih dari 4 gol. Pasti mungkin 2-1 ya. 2-1 untuk siapa? Prancis. Ya, masih Prancis lah ya. 2-1. Tapi kalau pertandingan ini misalnya 1-1 atau 2-2 akan menyeret sampai ke perpanjangan, mungkin itu akan Inggris akan punya peluang. Karena Inggris punya peluang?
Karena mereka punya penjaga gawang Pickford yang bagus. Dibandingkan dengan Mike Maignan, saya lebih mengunggulkan Jordan Pickford. Ini kalau nggak ada Pickford lawan Argentina, itu sudah jebol bisa 3-4 gol itu. Karena ada penampilan dia yang brilian lawan Argentina. Sampai gawang Inggris itu banyak yang diselamatkan oleh Pickford. Jadi bukan cuma 2-1 bahkan, mungkin ada 3-1, 4-1 Argentina bisa menang. Karena ada beberapa kesempatan penyelamatan yang luar biasa, yang heroik yang dilakukan oleh Pickford. Makanya saya bilang tadi, kalau ini diseret sampai ke adu penalti, saya berbalik. Bahkan ini buat Inggris. Bisa buat Inggris. Bisa buat Inggris kalau dalam adu penalti ya. Oke, berarti kalau skor tadi 2-1 untuk 2-1 Prancis, Prancis. tapi punya peluang bisa saja perpanjangan. Kalau perpanjangan saya bilang Inggris akan Inggris mendapatkan akan mana? itu. Ya. Oke, terima kasih Bung Ropan Sama-sama. atas informasinya. Sahabat Kompas TV, itu tadi obrolan kita mengenai prediksi pertandingan antara Prancis versus Inggris. Tentunya kita juga harus menyaksikan seperti apa. Apakah prediksi-prediksi dari Bung Ropan sesuai juga dengan prediksi teman-teman? Nantikan di Arah Juara berikutnya. Sampai jumpa.